dalam MNB Lover. Kebo Singep dan Watu Jaran menarik nafas. Mereka kasihan pada Nyai Cikrawarsih yang begitu pucat. Perempuan pembantu kepercayaan Ayu Sekartaji itu duduk menyandar di dinding dekat Kebo Singep. Matanya menerawang jauh. Ada kecemasan pada bola matanya. Kebo Singep, aku masih merasakan getaran tawanya yang garing menyeramkan. Lalu mulutnya yang menyeringai padaku. Dia memanggil-manggilku dengan suaranya yang serak. Tapi dia tidak mengejarku. Dia seperti takut terkena sinar matahari. Dia seperti setan yang takut pada siang. Mengerikan sekali, Kebo. Tolonglah aku. Sudahlah. Jangan terlalu dipikirkan. Kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu. Saat ini kau di sini saja. Iya, kau di sini saja, Nyai. Kami akan menjagamu. Ya, ini, kau minumlah dulu. Biar lelah dan ketakutanmu hilang. Terima kasih, Kebo Singep. Kakang Kebo. Iya. Apa tidak sebaiknya kita laporkan semuanya ini pada orang-orang di Mataram? Atau pada prajurit jaga dari keraton yang lewat kota raja, Kang? Kita memang akan melakukannya, Adi. Tapi jangan sekarang. Kita harus hati-hati dan pelan-pelan. Kurasa saat seperti sekarang ini, orang-orang masih terpengaruh dengan kata-kata Raden waktu itu. Bahwa hukumannya berat sekali bagi orang-orang yang berani buka mulut. Kita harus mencari jalan. Dan yang pertama kita dekati adalah Gusti Raden. Kita beri penjelasan tentang keyakinan kita bahwa di sini ada keganjilan. Kebo Singep dan Watu Jaran, aku yakin kedua orang itu memang siluman. Memang setan-setan yang bergentayangan. Perempuan tua itu pastilah Nyai Balitung. Atau biarkan aku saja yang pergi melaporkan semuanya pada prajurit keraton. Aku kenal dengan prajurit-prajurit itu. Iya. Sekarang kita bukan bicara masalah kenal atau tidak, Nyai. Yang kita bicarakan adalah keselamatan kita di sini di tangan Gusti Raden. Kita harus memperhitungkan dengan cermat sekali. Langkah yang kita ambil adalah langkah yang amat berbahaya. Tapi tidak mungkinkah kedua orang itu justru ancaman bagi kita? Kalau mereka benar-benar siluman, kan kita semua akan mati. Kita semua akan dibunuh oleh mereka, sama seperti mereka membunuh orang-orang Merak Jingga. Iya, tapi ingat, saat ini kita semua masih dalam tahap pencurigaan. Kita belum bisa menuduh. Masih banyak hal yang harus kita selidiki sehingga kita membuktikan semuanya. Apakah kita harus membuktikan semuanya setelah kita terlambat? Setelah kita menjadi korban dari mereka, Kang? Iya. Apakah kita akan bertindak setelah ada yang mati di antara kita? Begitu? Semoga saja bukan satu di antara kita. Memang untuk membuktikan semuanya dan menguatkan kecurigaan kita, memang dibutuhkan korban. Kang, apakah itu artinya bukan membiarkan pembunuhan terjadi di sini? Kita bisa mencegahnya, Kang. Adi Watu Jaran, dengarkan. Berapa lama dari sini ke keraton? Dan kau harus ingat, Raden Panjalu adalah orang keraton, masih keluarga keraton. Siapa yang mau mendengar ceritamu begitu saja? Siapa yang mau memperhatikan ucapan kita dengan begitu mudahnya? Dan ingat, saat kau melaporkan semuanya, maka saat itu pula kau akan kehilangan segala-galanya. Berpikirlah sebelum bertindak. Sabarlah. Ikuti saja apa yang dikatakan Gusti Raden. Dan kau di sini saja, Nyai. Jangan kemana-mana. Tenangkan dulu pikiranmu. Setelah itu kembalilah ke tempatmu. Tapi aku takut sekali, Kebo Singep. Aku masih terbayang dengan wajah perempuan itu. Dia menyeringai. Dia menggapai ke arahku dengan tanpa tenaga. Dia tertawa. Tawa yang begitu menyeramkan. Aku takut sekali. Aku takut, Kebo. Ya, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Nanti malam kami akan berjaga-jaga di dekat tempat tinggalmu. Kami akan mencoba melindungimu. Tenanglah. Iya, Nyai, tenanglah. Aku akan menjagamu nanti malam.
Kalau ada apa-apa kami akan tahu dan kau bisa pergi. Kurasa kalaupun mereka siluman, mereka tak akan bertindak sembrono. Mereka pasti tak mau gagal sebelum mereka berhasil mengambil apa yang menjadi tujuan mereka. Adi Watujaran benar, Nyai. Kau tidak perlu takut. Mereka harus membunuh kami dulu, baru bisa mendapatkan dirimu. Sudahlah, tenanglah. Tak perlu takut lagi. Atau mungkin memang perempuan itu adatnya begitu, ha? Enak sekali kamu ngomong. Apa kamu tidak pernah melihatnya kalau malam hari? Dia segar dan sorot matanya tajam. Lalu jalannya bagus, gerakannya lincah. Aku pernah melihatnya kalau jalan di dalam rumah itu dan bicara dengan Gusti Raden. Wah, kata-katanya begitu bagus dan disertai tawa yang mendirikan bulu roma. Pokoknya aku tidak bisa membayangkan semuanya. Ya sudah, kalau tidak bisa ya jangan dibayangkan. Duduk saja di sini. Bagaimana sekarang, Nyai? Apakah kau sudah tenang? Kalau sudah, kembalilah bekerja. Jangan takut. Nanti saat malam tiba, kami akan melindungimu. Kami akan datang ke tempatmu. Walaupun tidak terang-terangan, tapi kami akan meronda di sana. Kini kembalilah ke tempatmu. Ya, baiklah. Tapi kuharap kalian tidak membohongiku. Sudah berapa lama kau mengenali diriku, Nyai? Hah? Apakah pernah aku membohongi dirimu? Sudahlah, percayalah padaku. Kembalilah sekarang dan bekerjalah seperti biasa. Toh Nyai itu pun tidak melaporkan semuanya pada Gusti Ayu. Kalau dia melaporkan tentang kelancangan dirimu mengintipnya, pasti sudah ada yang datang kemari memanggilmu. Iya. Iya, betul. Dia tidak melaporkan hal itu pada Gusti, tapi dia akan membunuhku. Kau ini ada-ada saja, Nyai. Mana mungkin dia akan melakukan itu? Apa untungnya membunuhmu? Kau itu tidak memiliki apa-apa. Kalau siluman kan suka dengan daging dan darah. Nah, kau jangankan daging, darahmu pun cuma sedikit. Kalian memang keterlaluan. Nanti kalian akan menyesal kalau menemukan aku mati. Kasihan Nyai Cikra. Dia begitu ketakutan. Kita memang harus melindunginya. Kakang Kebo, apa Kakang Kebo yakin dengan semuanya itu? Iya, kenapa tidak? Aku yakin sekarang. Karena aku bisa melihat apa sebenarnya yang terjadi di antara kedua perempuan itu. Aku mengenal diri Sastri Tunggadewi. Aku bekerja di sini sejak dia masih kecil. Jadi aku mengenal watak dan kelakuannya. Mendengar ceritanya Cikrawasih tadi, aku semakin yakin dengan dugaanku bahwa sesungguhnya Putri Sastri itu sudah mati dan sekarang ini adalah jasadnya yang dibangkitkan oleh Nyai Balitung dan telah diisinya dengan kekuatannya sehingga Putri Sastri itu bisa berjalan siang hari sementara Nyai Balitung tinggal di dalam rumah. Kenapa demikian, Kang? Ya, itu untuk mengelabui kita semua. Nyai Balitung bisa beralasan dia semedi di kamar untuk memulihkan kekuatannya. Sedangkan Sastri Tunggadewi diberikan kekuatan dirinya agar bisa berjalan dan hidup pada siang hari. Agar kita semua percaya bahwa Sastri itu manusia dan bukan siluman. Nah, Kang, bukankah pikiranmu itu cukup beralasan untuk dijadikan bukti? Iya, memang cukup, Adi. Tapi tidak cukup kuat untuk dikatakan pada Gusti Raden. Sebab tanpa bukti lain yang bentuknya nyata, maka Gusti Raden akan menyelidikinya, lalu mendekati perempuan tua itu. Maka saat itu nyawa kita jadi jaminannya. Penjahat yang memiliki ilmu hitam pasti memiliki sifat yang jahat dan licik. Kita berdua akan mati sebelum semuanya terungkap. Aduh, repot juga ya, Kang. Kalau begitu sebaiknya kita katakan pada prajurit itu, lalu minta pada mereka semua untuk menyelidikinya secara diam-diam.
Kalau terbukti baru bergerak. Sulit untuk menemukan prajurit yang percaya akan cerita kita kalau bukan orang-orang tertentu seperti Perwira Ranggiwa, Sukma, atau Tuan Panjalin, ataupun para perwira menengah saat ikut bertarung di kaki Merapi melawan orang-orang Rakai Mahisa dan Nyai Balitung. Mereka pasti kenal dengan Nyai Balitung. Kenapa kita tidak ke sana saja, Kang? Sulit untuk menemukan mereka karena mereka itu orang-orang sibuk dan penting di keraton. Ya sudahlah, Di. Kita tunggu saja saat yang tepat. Kenapa kalian berdua berbisik-bisik? Gusti Putri. Gusti Putri ya. Salam hormat Gusti. Kenapa kalian berdua tampak kaget? Apakah aku begitu menakutkan? Apakah aku ini kalian anggap setan? Oh tidak, sama sekali tidak, Gusti. Maafkan kalau kami telah membuat Gusti Putri menjadi murka. Maafkan kami. Tapi terus terang, kami selama ini begitu merindukan Gusti untuk kembali. Dan kami selalu berdoa. Ternyata doa kami dikabulkan oleh Dewata dan Gusti Putri kembali lagi. Kalian begitu baik padaku. Aku suka itu. Tapi ingat, kalian harus memegang apa yang telah kalian janjikan pada Ramandaku, bahwa sesungguhnya aku telah kembali kemari. Tidak ada yang boleh tahu tentang kembalinya aku kemari sekarang, apalagi orang-orang Mataram yang telah menjadi musuhku selama ini. Kalau tidak, kalian akan mati. Iya Gusti Putri. Iya, kami tidak akan mengingkari janji itu. Bagus, kalian memang abdi yang setia. Aku suka akan hal itu. Tapi ingat, apabila kalian mengkhianati kami, maka aku sendiri yang akan membunuh kalian. Kalian dengar itu? Iya Gusti Putri, iya. Itu namanya orang setia. Kau, kenapa menatapku seperti itu? Apakah aku ini menjijikkan bagimu? Maafkan hamba, Gusti Putri, maafkan. Hamba begitu kagum pada Gusti Putri. Hamba kagum Gusti, maafkan. Kau kagum? Bagus. Kau memang harus kagum padaku. Lihatlah betapa cantiknya aku. Kau akan kuberi hadiah nanti. Tunggu saja. Tidak usah Gusti Putri. Hamba tidak meminta hadiah, Gusti. Kau memang tidak memintanya, tapi aku akan memberimu hadiah. Hadiah yang paling mengasihkan, yaitu sebuah hadiah yang tidak seorang pun di antara kalian yang bisa membayangkannya. Aku suka padamu, prajurit. Sambil tertawa terkekeh, Sastri Tunggadewi meninggalkan Watu Jaran yang terbengong-bengong, sedangkan Kebo Singep hanya menarik nafas panjang. Ada perasaan ngeri membias di dalam dada laki-laki itu. Lalu dipandanginya Watu Jaran saat Sastri Tunggadewi telah hilang dari pandangannya. Iya, Kang. Semakin jelas sekarang bahwa dia bukan Sastri Tunggadewi yang sebenarnya. Kau dengar tawanya tadi? Iya, ngeri. Tawa yang begitu mengeriskan, tawa yang seram, dan dia begitu sombong. Dia tidak mengenalku, padahal dia dulu begitu dekat padaku. Dia sangat baik. Dia sangat baik sekali, Watu Jaran. Kenapa kau masih melotot? Dia sudah pergi. Kang, aku tak tahu. Perasaanku seperti hilang, Kang. Kepalaku pusing sekali, Kang. Tenangkanlah dirimu, Adi. Dan kita harus bertindak segera. Kita memang harus ke keraton. Sekarang sudah jelas semua. Aku akan berangkat menghadap Tuan Panjalin, apapun yang terjadi. Iya, Kang.
Saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.